Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4426, Hidup Menuju Kematian. Menerobos tiga alam berturut-turut. Sangpin Dao Senbing. Rasa sakit yang tajam dari perut Lin Bai mendistorsi kelima inderanya. Busur dan anak panah di tangan Wu Sanyu adalah senjata ajaib kelas atas dengan kekuatan besar. Anak panah tanah dapat langsung menembus tubuh Tao lima elemen Lin Bai. Anak panah itu menusuk dari punggung Lin Bai dan terbang keluar dari perut depannya, membawa darah ke udara. Wajah Lin Bai berubah drastis. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa anak panah itu berbalik dan terbang kembali ke tangan Wu Sanyu lagi. Pada saat berikutnya, Wu Sanyu menangkap anak panah yang terbang kembali dan menekannya pada tali busur. Busur itu seperti bulan purnama, dan anak panah itu menembus udara lagi seperti meteor yang jatuh ke bumi. Wuxing Daoti. Susunan pedang Taiji Liangyi. Kekuatan spiritual Lin Bai melonjak di tubuhnya. Setiap tetes darah dan setiap tulang meraung. Kekuatan tubuh Tao lima elemen dipindahkan ke puncak gunung. Pada saat yang sama, dua pedang terbang bersatu untuk membentuk susunan pedang. Bahkan Lin Bai bekerja sama dengan Dewa Petir lima elemen, yang sudah lama tidak digunakan. Lima warna petir melindungi tubuh dan memberikan pertahanan 3 kali lipat. Dua pedang terbang Lin Bai hancur dalam sekejap, dan Dewa Petir lima elemen hancur. Anak panah itu menembus bahu Lin Bai dan menusuk tulang. Semburan rasa sakit membuat Lin Bai tampak ganas. Lin Bai mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Dia ingin menebas anak panah itu. Namun, dia tidak tahu dari bahan apa anak panah itu dibuat. Anak panah itu sangat luar biasa sehingga dipotong oleh pedang iblis Lin Bai, tetapi masih utuh. Sebaliknya, dia melepaskan diri dari Lin Bai dan terbang kembali ke Wu Sanyu lagi. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini adalah hari kematianmu. Wu Sanyu sekali lagi memegang anak panah, membengkokkan busurnya dan menarik anak panah itu. Dia memecahkan udara dengan satu anak panah dan langsung menuju pintu depan Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai tahu bahwa dia tidak dapat menghentikan anak panah itu, jadi dia segera mencoba yang terbaik untuk membalikkan ilmu pedang dan ingin melarikan diri. Namun, anak panah yang dia tembakkan tampaknya memiliki mata, dan dia tidak akan pernah menyerah jika dia tidak mengenainya. Tidak peduli seberapa cepat teknik pedang kekaisaran, anak panah itu selalu dapat mengunci posisi Lin Bai dan datang dengan kecepatan penuh. Pedang Lin Bai menyapu gunung dan sungai, dan anak panah itu mengikutinya. Bahkan keterampilan bertarung pedangnya telah membuang hujan dari Gunung Wu, tetapi dia masih tidak membuang anak panah itu. Pedang yang aneh. Tidak bisakah kau membuangnya? Wajah Lin Bai tampak berwibawa dan matanya tenggelam. Di dunia seni bela diri dan Taoisme, sebagian besar Dao Senbing yang ditempa sebagian besar adalah pedang, dan tongkat. Beberapa di antaranya memiliki tipe busur dan anak panah. Sangat sulit untuk menempa harta karun ini, dan mereka memiliki kekuatan prajurit sihir Tao kelas atas. Diperkirakan itu bukan barang biasa. Meskipun Wu Sanyu adalah anggota Liga Hengsu, dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak harta karun, kan? Aku ingat ketika aku mengikuti ujian masuk, bendera 10.000 formasi, yang digunakan oleh anggota keluarga Wu juga merupakan harta karun Wu Sanyu. Hujan gunung hitam ini sangat beruntung bisa mendapatkan begitu banyak harta karun. Lin Bai melihat anak panah yang menembus langit dan bumi di belakangnya, dan wajahnya sedikit tenggelam, karena kamu tidak bisa bersembunyi, kamu hanya bisa menghadapinya. Wu Sanyu memiliki kultivasi Jiupin Daosun. Dikombinasikan dengan kekuatan senjata Tao Sangpin, diperkirakan bahkan peri Tao biasa bukanlah lawannya. Lin Bai berkata dengan suara rendah, untuk rencana hari ini, kita masih harus menemukan cara untuk mematahkan anak panah ini. Lin Bai tiba-tiba teringat darah naga di lengan panjangnya dan berbisik, aku tidak tahu apakah aku bisa meningkatkan kultivasiku dengan menelan darah naga ini. Jika kultivasiku telah menembus, akan lebih mudah untuk mengambil anak panah ini. Pada titik ini, Lin Bai mengeluarkan semua darah naga dari lengan panjangnya. Dengan pikiran di dalam hatinya, buah Dao Tuntian mulai bekerja. Kekuatan hisap yang kuat menyebar dari tubuh Lin Bai dan menyerap semua darah naga yang mengambang di sekitarnya. Di bawah pemurnian buah Dao Tuntian, darah naga secara bertahap berubah menjadi kekuatan spiritual murni dan disuntikkan ke dalam buah Tao Lin Bai. Buah Dao menyerap nutrisi, dan cahayanya secara bertahap menjadi cerah. Kemudian alam kultivasi Lin Bai mulai menerobos secara bertahap. Ayo, ayo, ayo. Lebih cepat. Lin Bai teralihkan untuk memurnikan darah naga, yang membuat kecepatan teknik pedang sedikit melambat. Dia memperhatikan bahwa anak panah itu semakin dekat. Lin Bai menjadi cemas.
Dia mencoba peruntungannya untuk menelan buah surga untuk memurnikan semua darah naga. Darah naga pada awalnya adalah cairan roh surga dan bumi, yang dikandung dan dibesarkan di gunung darah naga. Itu tidak mengandung kotoran apapun. Itu adalah salah satu harta paling berharga antara surga dan bumi. Jika mengalir ke dunia, setetes darah naga ini akan memiliki efek ajaib dari daging dan tulang yang hidup kembali. Itu bahkan dapat membuat manusia biasa menembus ramuan dewa dan menjadi seniman bela diri dalam sekejap. Ada banyak darah naga di tangan Lin Bai, yang dapat diisi dengan tangki air besar. Awalnya, Lin Bai bermaksud membawa darah naga kembali ke Sekte Iblis Abadi, dan kemudian meminta seorang alkemis bijak untuk memurnikannya menjadi pil, sehingga dapat memberinya pil utama di tingkat Daoxian di masa depan. Li Yumen berkata bahwa pil yang terbuat dari darah naga cocok untuk kultivasi Daozun dan Daoxian. Tidak diragukan lagi bahwa jika Lin Bai Dai mengambil darah naga, itu jelas dapat menyelesaikan kebutuhan kultivasi untuk waktu yang lama di masa depan. Namun, sekarang Wu Sanyu mengeluarkan harta Sang Pindao dan mengejar Lin Bai, yang membuat Lin Bai tidak dapat bertindak sesuai dengan rencananya sendiri. Segera, Lin Bai mengeluarkan darah naga dan mulai memurnikannya. Di bawah pengaruh menelan buah surga, darah naga menghilang di tubuh Lin Bai dan berubah menjadi semburan kekuatan spiritual untuk meningkatkan prestasi Lin Bai. Wupin Daozun. Puncak Daozun Wupin. Liupin Daozun. Puncak Daozun Liupin. Daozun Kipin. Puncak Daozun Kipin. Setelah memurnikan semua darah naga, Lin Bai berhasil menembus 3 alam secara berturut-turut, mencapai tingkat puncak Daozun tingkat 7. Selain itu, hanya tinggal selangkah lagi dia bisa menembus Daozun tingkat 8. Sayangnya, darah naganya telah habis saat ini. Begitu kultivasinya baru saja menembus Daozun Kipin, Lin Bai tidak peduli untuk menstabilkan kultivasinya, jadi dia segera melihat anak panah di belakangnya. Pedang Lin Bai meraung, dan pedang iblis jatuh ke tangan Lin Bai dari tas penyimpanan. Kultivasi Kipin Daozun keluar dari tubuh Lin Bai. Jantung pedang melonjak di dalam tubuhnya, dan pedang tak terbatas itu menembus langit. 4 makna Jue Tian. Lin Bai meraung, musim dingin yang dingin. Pedang iblis terangkat, dan satu pedang ditebas dengan ganas. Pedang itu akan menyapu jutaan mil. Dalam roh pedang, ada rasa kematian ketika semuanya layu dan langit dan bumi terkubur oleh salju abu-abu. Dengan suara keras, pedang itu mengenai anak panah dan menerbangkannya. Roh anak panah itu dipotong oleh pedang Lin Bai. Namun, Lin Bai tidak memotong anak panah itu. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengikat anak panah itu ke tangannya. Lin Bai meraih anak panah di tangannya, dan anak panah itu masih berdengung. Cahaya tajam yang dikirim membuat Lin Bai merasakan tusukan di tangannya. Lin Bai dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberi cap pada anak panah itu. Menyegel anak panah yang bagus, anak panah itu tenang, berbaring di hati Lin Bai Zhang, tidak ada perubahan. Bab 4427, Busur Anti Langit. Panah matahari dan bulan. Anak panah itu panjangnya sekitar 3 kaki. Badannya bulat dan gelap. Ujung anak panah itu berbentuk segitiga. Ia memancarkan cahaya yang tajam. Bulu ekor anak panah itu digambar dengan bulu binatang buas. Ia memancarkan kekuatan angin. Bagus sekali. Lin Bai melihatnya, memasukkan anak panah itu ke dalam tas penyimpanan, dan segera berbalik dan cepat-cepat pergi dari sini. Wu Sanyu, yang mengejar Lin Bai di belakangnya, tiba-tiba merasa kehilangan kontak dengan anak panah itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah, anak panahku adalah anak panah matahari dan bulan, menghilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menghalangi anak panah matahari dan bulanku? Wajah Wu Sanyu menunjukkan warna keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan melesat maju dengan cepat. Dia berhenti di tempat anak panah matahari dan bulan menghilang dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Kecepatan Wu Sanyu jauh dari mengejar ilmu pedang Lin Bai, jadi dia hanya bisa menggunakan anak panah itu untuk mengunci posisi umum. Ketika induksi anak panah itu menghilang, Wu Sanyu hanya bisa menemukan tempat di mana Lin Bai mengambil anak panah itu. Wu Sanyu melihat sekeliling dan memejamkan matanya. Ada hawa dingin antara langit dan bumi. Itu seperti sepotong salju yang tiba-tiba jatuh di langit, mengubur semua vitalitas di bumi. Jue Tian Xi. Wu Sanyu perlahan-lahan mengeluarkan 4 kata dari mulutnya. Dia merasa bahwa udara yang terisi antara langit dan bumi adalah kekuatan sihir yang sangat dalam di Sekte Iblis Abadi, musim dingin yang dingin. Mereka yang bisa mengolah Jue Tian Xi pastilah mereka adalah yang terbaik di Sekte Iblis Abadi. Siapa yang diam-diam telah membudidayakan Jue Tian Xi? Wu Sanyu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri,
tetapi aku mengenal semua murid yang luar biasa ini. Tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang merupakan kultivasi Sipin Daosun. Sebagian besar dari mereka telah menerobos ke ranah Tao dan Dewa. Siapa dia? Wu Sanyu mengingat Master Siping Dao yang tidak dikenal dalam benaknya saat ini, terutama ketika panah matahari bulan diambil oleh Lin Bai, sehingga Wu Sanyu harus mengambilnya kembali. Busur anti langit dan panah matahari bulan semuanya menjadi satu. Hanya ketika busur dan anak panah ditembakkan bersama-sama, kekuatan senjata sihir kelas atas dapat digunakan. Jika saja busur tidak memiliki anak panah, kekuatannya akan sangat berkurang. Wu Sanyu mencari di sini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan jejak Lin Bai. Namun, dia harus berbalik dan pergi dengan suasana hati yang suram. Dia kembali ke Gunung Longsue untuk mencarinya lagi. Semua darah naga telah diambil oleh Lin Bai, tetapi tidak setetes pun dari Liga Hengsu. Wu Sanyu merasakan tekanan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia telah mengatur dirinya dengan baik dan datang ke Longsue, tetapi dia tidak memiliki setetes pun. Dia bahkan mengeluarkan busur anti langit dan anak panah matahari bulan untuk membunuh Lin Bai, tetapi dia gagal membunuh Lin Bai, dan anak panah matahari bulan juga hilang. Yang paling tidak berdaya adalah Su Yue. Dia telah mengambil risiko mengkhianati Liga Lianzu untuk bersatu dengan Liga Hengsu. Dia ingin membiarkan Wu Sanyu bergabung dengan Liga Hengsu di masa depan setelah dia mendapatkan darah naga. Dia dihargai oleh Liga Hengsu dan mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan. Namun, setelah Lin Bai muncul, dia mengambil semua darah naga. Liga Hengsu dan Su Yue sibuk selama beberapa bulan, tetapi tidak ada yang keluar. Jangan biarkan aku menemukanmu. Lain kali kamu jatuh ke tanganku, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wu Sanyu bergumam dengan marah, pergilah untuk menemukan saudara divisi lainnya. Su Yue bertanya, bagaimana denganku, saudara seperguruan Wu Sanyu? Wu Sanyu berkata dengan dingin, jika kamu ingin mengikuti, kamu harus mengikuti terlebih dahulu. Kebetulan Liga Hengsu kekurangan tenaga kerja dalam uji coba selama ribuan tahun. Bila perlu, mungkin kamu dapat melakukan beberapa hal kecil. Jika kamu tidak ingin mengikuti, kamu dapat pergi kemanapun yang kamu suka. Su Yue mengeluh dengan getir di dalam hatinya. Implikasi Wu Sanyu sangat jelas. Jika perlu, Anda dapat menjadi umpan meriam bagi Liga Hengsu. Namun, kemana Su Yue dapat pergi tanpa mengikuti Liga Hengsu? Dengan Liga Lianzu yang telah terkoyak, kembali ke Liga Lianzu pasti akan menjadi jalan buntu. Dalam keadaan tidak berdaya, Su Yue hanya dapat berjanji untuk turun dan mengikuti Liga Hengsu. Dengan kilatan cahaya, pedang terbang itu melewati kendali lapangan dan kembali ke lembah tempat gerbang ikan plum dan Yi Mei beristirahat. Adik seperguruan King Luo, Anda telah kembali. Ketika Liu Men menyadari munculnya napas Lin Bai, ia segera bertanya sambil tersenyum. Namun, Lin Bai hanya berkata, kakak seperguruan Li, saya harus menutup diri di masa mendatang. Setelah itu, Lin Bai pergi ke sungai pegunungan untuk mencari tempat yang tenang dan mulai menstabilkan kultivasinya. Dengan tergesa-gesa, Lin Bai menerobos 3 alam dengan menggunakan buah menelan surga untuk memurnikan darah naga. Meskipun ia mengambil anak panah itu dengan kultivasi Kipin Daozun, ia masih merasa bahwa kultivasi alam itu sangat berfluktuasi dan ia harus menutup diri dan menstabilkan alam itu. Oleh karena itu, setelah kembali ke sungai pegunungan, Lin Bai tidak peduli untuk mengobrol dengan Liu Men, jadi dia bergegas ke pintu yang tertutup untuk berlatih. Sekitar 7 atau 8 hari kemudian, Lin Bai terbangun dari pengasingannya, dan tingkat kultivasinya sepenuhnya stabil di tingkat atas Daozun Kipin. Lin Bai tidak dapat menahan kegembiraannya, dengan kondisi kultivasi saya saat ini, kultivasi Daozun Kipin sebanding dengan tubuh Daozun Kipin. Sekarang saya tidak perlu takut dengan Daozun Jiupin biasa. Sekarang, saya dapat dianggap sebagai ibu kota yang dapat bersaing dengan banyak orang kuat dalam ujian sepanjang masa. Lin Bai membersihkan diri dan keluar dari area tertutup. Melihat Liu Men dan Yi Mei telah meninggalkan celah gunung, mereka mengobrol di aliran sungai pegunungan. Setelah beberapa hari penyembuhan, Liu Men dan Yi Mei semakin membaik. Lin Bai keluar dari pengasingan dan melihat mereka berenang berdampingan, seperti sepasang dewa dan peri. Dia benar-benar iri pada yang lain. Tidak lama lagi kita akan mengadakan pesta pernikahan. Melihat penampilan mereka, Lin Bai tersenyum pahit. Namun, ujian adalah harta karun yang langka. Waktunya terbatas. Jelas, tidak ada waktu bagi mereka untuk saling mencintai. Lin Bai tidak peduli dengan pemandangan itu. Dia langsung menghampiri dan berkata, kakak seperguruan Li, kakak seperguruan Yi Mei,
apakah kalian semakin membaik? Mendengar suara Lin Bai, Li Yumen dan Yi Mei tiba-tiba tampak sedikit gugup. Wajah Liu menunjukkan senyum canggung. Wajah Yi Mei merah padam dan malu. Li Yumen tersenyum dan berkata, King Luo, apakah kalian keluar dari bea cukai? Baiklah. Lin Bai seharusnya berkata, seharusnya butuh waktu, tetapi bagaimanapun juga, ujian ini berbahaya, tetapi tidak banyak waktu tersisa bagiku untuk menutupnya. Li Yumen bertanya, adik seperguruan King Luo pergi terburu-buru hari itu dan kembali dengan tergesa-gesa. Kurasa dia tahu situasi Gunung Longsui. Kakak seperguruan Yi Mei juga bertanya, bagaimana para prajurit Liga Lianzu? Yang bisa kukatakan kepadamu tentang dunia adalah aku mendapatkan semua darah naga di Gunung Longsui. Su Yue adalah orang yang mengkhianati Liga Lianzu. Adapun para prajurit Liga Lianzu lainnya, aku tidak melihat satu pun dari mereka. Lin Bai memberitahu Li Yumen dan Yi Mei tentang situasi Gunung Longsui hari itu. Dia juga menjelaskan secara rinci bagaimana dia mendapatkan darah naga dan dikejar oleh Wu Sanyu dengan busur dan anak panah. Akhirnya, dia tidak sabar untuk menelan semua darah naga sebelum melarikan diri dari perampokan. Oleh karena itu, setelah kembali ke aliran gunung, dia tidak akan berhenti untuk pergi ke pintu yang tertutup untuk memurnikan darah naga di tubuhnya. Bab 4428 Tiga Tempat Harta Karun. Setelah mendengarkan penjelasan Lin Bai, Li Yumen dan Yi Mei pun mempercayainya. Kakak senior Yi Mei berkata sambil tersenyum masam, adik senior, kamu sangat berani. Tahukah kamu seberapa kuat darah naga yang terkandung? Bahkan seorang Taois tingkat abadi yang kuat pun tidak berani menelan begitu banyak darah naga dalam satu tarikan napas. Untungnya, kamu cukup kuat untuk menahan kekuatan darah naga. Jika kamu seperti aku dan adik senior Li Yumen, kamu akan terbunuh saat menelan darah naga. Tentu saja, Lin Bai tidak menjelaskan bahwa dia menggunakan pemurnian buah Dao Tuntian. Dia hanya memberitahu Li Yumen dan kakak senior Yi Mei bahwa tubuhnya cukup kuat untuk menahan kekuatan darah naga. Perhatian Li Yumen tertuju pada busur dan anak panah. Dia berkata, jika aku mengharapkannya dengan baik, busur dan anak panah yang digunakan Wu Sanyu untuk membunuhmu seharusnya adalah busur anti langit dan anak panah matahari bulan, yang merupakan salah satu harta karun di tangan Wu Sanyu. Konon, di tahun-tahun awal, Wu Sanyu pergi berlatih dan berhenti di sebuah sungai. Meskipun airnya tampak terang benderang, ia penasaran untuk menerobos lumpur, dan menemukan busur anti langit dan anak panah matahari bulan. Sejak saat itu, dengan kedua harta karun ini, Wu Sanyu telah membuat reputasi besar di Sekte Iblis Abadi saat ia berada di alam Tao. Lin Bai tak kuasa menahan tangis dan tawa. Awalnya, ia begitu hebat dalam menahan busur langit dan anak panah matahari bulan. Seharusnya ia diberi hujan oleh keluarganya. Namun, ia tak menyangka bahwa Wu Sanyu lah yang menemukannya sendiri saat ia pergi berlatih. Hal ini membuat Lin Bai harus mengagumi keberuntungan besar Wu Sanyu. Hujan Gunung Hitam sangat beruntung. Kau dapat menemukan harta karun ini di sungai saat kau berlatih dan beristirahat. Lin Bai mendesah. Li Yumen berkata sambil tersenyum, ya, setelah dia kembali ke sekte, dia memberitahu para tetua tentang hal itu. Tidak ada satupun tetua keluarga Wu yang mempercayainya. Keluarga Wu mengirim para ahli untuk menemukan sungai tempat mereka dapat menahan busur langit dan anak panah matahari dan bulan. Mereka mencari karpet selama setahun. Mereka pikir akan ada makam seorang guru tua, tetapi setelah mencari selama setahun, mereka tidak menemukan apapun. Terlebih lagi, saudara seperguruan King Luo, Wu Sanyu tidak hanya memiliki busur anti langit dan anak panah matahari bulan, tetapi juga banyak harta karun yang kuat lainnya. Lin Bai berkata, pria ini adalah pria yang sangat bahagia. Li Yumen mengangguk dan berkata, ya, dia memiliki banyak kesempatan dalam hidupnya. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Lin Bai bertanya lagi, apakah saudara seperguruan Li dan saudari Yi Mei tahu di mana hutan iblis hitam itu? Mendengar hutan setan hitam, wajah Mei Yumen dan Yi Mei sedikit berubah. Mei Yumen mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kalian ketahui tentang hutan setan hitam? Dari mana kalian tahu tentang keberadaan hutan setan hitam? Melihat wajah mereka sedikit berubah, Lin Bai mengerti bahwa mereka harus tahu keberadaan tempat ini, dan berkata, kudengar ada harta karun yang diatur oleh sekte di hutan setan hitam. Ngomong-ngomong, ini masih pagi, jadi aku ingin pergi dan melihatnya. Apakah saudara-saudari seperguruan tahu tentang tempat ini? Kakak seperguruan Yi Mei mendesak Lin Bai dengan tergesa-gesa dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara seperguruan King Luo,
aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan dan keterampilan yang hebat, tetapi sebaiknya kamu tidak mengambil risiko di hutan setan hitam. Apakah ada yang aneh dengan tempat ini? Apakah sangat berbahaya? Lin Bai bertanya. Tidak hanya sangat berbahaya, tetapi ada banyak orang kuat di sini. Warna pintu ikan plum berkata dengan bermartabat, hutan iblis hitam tidak berada di daerah ini, tetapi di lapisan ke-9 gunung abadi, yaitu, tingkat rendah. Saya khawatir saudara seperguruan muda King Luo belum mengetahuinya. Ada 3 ladang harta karun di gunung abadi. Yaitu hutan iblis hitam di lantai 9, platform Tao Fengshen di lantai 4, dan istana surga atas di lantai pertama. Di antara ketiga harta karun ini, klan akan menempatkan lebih dari 10 harta karun setiap tahun. Jika ada lebih banyak harta karun, akan ada banyak yang kuat secara alami. Banyak seniman bela diri yang telah ditekan dan dikultivasikan pada dasarnya berada di 3 tempat ini. Dan setiap kali ujian dibuka, tidak peduli apakah harta karun di 3 tanah harta karun telah diambil atau tidak, klan akan menempatkan harta karun di dalamnya. Selama bertahun-tahun, ada lebih dari 100 harta karun di 3 tanah harta karun ini. Lin Bai terkejut dan berkata, karena tempat ini sangat terkenal dalam ujian ribuan tahun, mengapa tidak diketahui? Aku bertanya kepada banyak pendekar di sepanjang jalan, dan mereka tampaknya tidak tahu di mana hutan iblis gelap itu. Para murid pemula tidak mengetahuinya. Jika kamu mengikuti 2 atau 3 ujian, kamu akan mengetahui ketiga tempat itu dengan sangat baik. Li Yumen berkata dengan suara rendah, seperti yang aku katakan tadi, di 3 tanah harta karun ini, kamu dapat masuk sebelum mencapai tingkat Jiupin Daosun. Sebagian besar praktisi seni bela diri lainnya yang telah mencapai alam kultivasi telah meninggal. Oleh karena itu, para Zongmen tidak memberitahu informasi spesifik tentang 3 tanah harta karun ini. Adalah normal bagi banyak orang seni bela diri untuk tidak mengetahuinya. Misalnya, jika dia tidak datang untuk darah naga dari Gunung Darah Naga, dia juga harus mencari harta karun di hutan setan hitam. Kakak senior Yimei berkata, adik junior King Luo, hutan setan hitam terlalu berbahaya. Sebaiknya kamu tidak mengarungi air berlumpur. Mengapa tidak pergi bersama kami dan mencari beberapa prajurit dari Liga Lianzu untuk mencari harta karun di tempat lain di Gunung Qiangu? Itu juga lebih aman. Lin Bai mengerutkan kening dan merenung cukup lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih ingin pergi ke hutan setan hitam. Sebenarnya, Lin Bai bahkan tidak bisa pergi jika dia tidak ingin pergi. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Dia tidak tahu kapan dia akan menyusul. Lin Bai masih harus pergi ke hutan setan hitam sesegera mungkin untuk menemukan harta karun yang disegel dengan roh jahat. Setelah menyelesaikan roh jahat terlebih dahulu, Lin Bai akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencari harta karun lainnya. Selain itu, karena hutan setan hitam adalah tanah harta karun, sayang sekali Lin Bai tidak pergi melihatnya. Baiklah, karena kakak senior Li dan kakak senior Yimei tidak ingin pergi ke hutan setan hitam, mari kita ucapkan selamat tinggal. Saya harap kakak senior Li dan kakak senior Yimei dapat memperoleh banyak hal di Gunung Abadi. Setelah kembali ke gerbang leluhur, kita akan bersenang-senang minum. Selamat tinggal. Lin Bai bertanya kepada Li Yumen tentang lokasi hutan setan hitam secara rinci, dan kemudian dia segera terbang ke langit. Kakak senior Yimei ingin membujuk Lin Bai, tetapi dia ditahan oleh Li Yu. Setelah Li Yu pergi jauh, kakak senior Yimei berkata dengan tidak senang, kakak senior King Luo dan kamu bukan teman baik. Aku hanya ingin membujuk kakak senior King Luo untuk tidak pergi ke hutan setan hitam. Mengapa kamu ingin menahanku? Kamu tahu betapa berbahayanya hutan setan hitam. Kenapa kau ingin membiarkan adik seperguruan King Luo pergi? Kakak seperguruan Yimei sedikit marah dan mengerutkan kening lalu bertanya pada Li Yumen. Li Yumen berkata sambil tersenyum getir, kakak seperguruan Yimei, menurutmu dengan karakter adik seperguruan King Luo, apakah kita bisa membujuknya turun hanya dengan beberapa patah kata? Lagi pula, karena adik seperguruan King Luo bertanya tentang hutan iblis hitam kepada kita, itu artinya dia sudah memutuskan untuk pergi ke sini. Jika dia tidak ingin pergi, bahkan jika dia tahu keberadaan hutan iblis hitam, dia tidak akan menyebutkannya. Kakak seperguruan Yimei berkata, tapi hutan iblis hitam itu sangat berbahaya. Prestasi adik seperguruan King Luo tidak tinggi. Jika kau pergi ke sana, itu kurang lebih buruk. Lebih atau kurang buruk bagi orang lain untuk pergi, tapi dia belum tentu. Wajah Li Yumen menunjukkan senyum bangga, mengingat Lin Bai berani merebut harta karun senilai puluhan juta manik-manik ajaib dari Master Klan Tulang dan Master Lu dari kuil Tao Tulang Putih. Dengan keberanian dan wawasan ini, Li Yumen berpikir bahwa Lin Bai tidak mungkin menjadi manusia biasa di kolam itu.
Bab 4429, Hutan Iblis Gelap. Klan Liu berada di Liga Lianzu. Sejak saat itu, Liga Lianzu sangat mementingkan beberapa tempat berharga di ujian abadi. Oleh karena itu, sebelum berangkat, Liga Lianzu membagikan peta kasar ujian abadi kepada semua prajurit yang berpartisipasi dalam ujian. Sekte Liu juga memilikinya. Sekarang Lin Bai ingin pergi ke hutan setan hitam, dan Sekte Liu memberikan peta yang didapatnya kepada Lin Bai. Dia tinggal bersama kakak perempuan Yimei, jadi dia tidak menginginkan peta itu. Dengan peta itu, Lin Bai dengan hati-hati mengidentifikasi arah hutan setan hitam dan berlari kencang. 7 hari kemudian, menurut peta, Lin Bai akhirnya menemukan lokasi hutan setan hitam. Dikelilingi oleh pegunungan di depannya, dia melihat sebuah cekungan, di mana ribuan pohon tua berakar di bumi, dan kanopi menutupi langit, dan matahari tidak dapat menembus mahkota pohon. Di mana? Itu adalah hutan setan hitam, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 harta karun dalam ujian abadi. Ketika tiba di pinggiran hutan iblis hitam, Lin Bai mendapati semakin banyak prajurit di sekitarnya. Berdiri di puncak gunung di sekitarnya, dia melihat ke arah hutan iblis hitam dari kejauhan. Dia linglung dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Hutan gelap itu seperti hutan biasa lainnya, tampak sama persis, dan tidak ada bedanya. Namun, ketika melangkah ke dalam hutan gelap, kita akan mendapati bahwa itu adalah hutan yang memakan manusia. Hutan iblis hitam adalah salah satu dari 3 tanah harta karun dalam ujian abadi. Setiap kali ujian dibuka, terlepas dari apakah semua harta karun di hutan telah diambil, klan akan terus menempatkan harta karun di hutan, yang menyebabkan lebih dari 100 harta karun di hutan. Liu Men dan kakak perempuan Yimei tahu bahwa hutan iblis hitam tampaknya tidak berbeda dari hutan biasa, tetapi sebenarnya, ada kekuatan khusus yang tersembunyi di dalamnya. Ketika prajurit tinggal di hutan untuk waktu yang lama, kekuatan itu akan menyerbu tubuh prajurit, membingungkan pikiran prajurit, dan membuat prajurit kehilangan akal sehatnya sepenuhnya dan menjadi monster tanpa emosi. Namun, prajurit yang tidak rasional tidak akan meninggalkan hutan iblis yang gelap. Mereka sangat menginginkan kekuatan khusus di hutan, jadi mereka akan berlama-lama di hutan sepanjang waktu, tidak dapat meninggalkan hutan, dan kekuatan itu akan semakin dalam dan dalam di tubuh prajurit, dan akhirnya mereka tidak akan dapat melepaskan diri dan sepenuhnya kehilangan kemanusiaan mereka. Oleh karena itu, para pengikut Sekte Iblis Abadi menyebut kekuatan khusus di hutan sihir hitam sebagai Ki Sihir Hitam, sementara mereka yang terkikis olehnya dan kehilangan kecerdasan dan kemanusiaan mereka disebut tinta hitam. Sejak saat itu, hutan sihir hitam berasal dari sini. Tidak ada bahaya lain di hutan iblis hitam. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah iblis hitam. Para prajurit yang terkikis oleh roh iblis hitam memiliki kekuatan kultivasi yang lebih kuat daripada ketika mereka menjaga akal sehat mereka. Ketika mereka menjadi prajurit iblis hitam, mereka seringkali dapat mengerahkan kekuatan kultivasi mereka di luar ranah kultivasi. Misalnya, seorang prajurit Daozun Jiupin terkikis oleh roh sihir hitam dan menjadi iblis hitam. Setelah ia menjadi tinta hitam, kekuatannya sebanding dengan seorang Tao abadi. Hutan iblis hitam telah ada sejak lama. Setiap kali uji coba dibuka, ribuan prajurit akan datang ke sini untuk mencari peluang. Ada juga banyak prajurit yang terkikis oleh roh iblis hitam dan menjadi iblis hitam. Sejauh ini, jumlah iblis hitam di hutan diperkirakan sebanyak ribuan. Ini adalah pasukan di tingkat Daoxian. Lin Bai perlahan memperlambat kecepatan pedangnya. Berjalan di hutan, dia melangkah ke hutan iblis yang gelap selangkah demi selangkah. Dia berpikir dengan hati-hati, kakak Li berkata bahwa roh hitam di hutan iblis hitam tidak dapat diidentifikasi, dan tidak ada harta karun yang dapat menjelajahi keberadaan gas sihir hitam. Oleh karena itu, prajurit tidak tahu kapan dia akan terkikis oleh gas iblis hitam, dan prajurit akan kehilangan kecerdasannya secara tidak sadar. Itulah bagian yang paling sulit. Jika kamu tidak dapat menilai apakah kamu terkikis oleh gas iblis hitam, kamu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika kamu bangun, gas jahat hitam telah mengendalikan tubuh dan menelan akal sehat. Aku tidak tahu keberadaan seperti apa roh jahat hitam ini. Lin Bai perlahan melangkah ke hutan iblis hitam. Dia belum pernah melihat iblis hitam di masa depan. Dia hanya mendengar beberapa kata dari Liu Men. Namun, Lin Bai harus menilai seperti apa iblis hitam itu. Hutan tinta hitam mencakup area yang sangat luas, dan tidak dapat dijelajahi dalam waktu singkat. Selain itu, ada tinta hitam yang berkeliaran, jadi kamu harus berhati-hati selangkah demi selangkah. Ketika Lin Bai baru saja berjalan ke tepi hutan iblis hitam, dia merasa ada seorang prajurit terbang di langit.
Lin Bai melompat ke atas pohon dan melihat prajurit yang terbang di langit dari jauh. Ketika dia terbang ribuan mil, dia tiba-tiba keluar dari hutan iblis hitam dan menyelamatkannya. Kemudian dia mendengar teriakan, dan prajurit itu terbelah dua. Melihat pemandangan ini, Lin Bai tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya katakan, hutan iblis hitam sangat besar, terbang di udara untuk menjelajah tentu akan menghemat banyak waktu, tetapi tidak ada seorang pun di atas hutan gelap, jadi saya kira mungkin ada beberapa perbedaan. Tentu saja, meskipun terbang di udara dapat melihat lebih jauh, lebih mudah untuk dideteksi oleh iblis hitam. Lin Bai melompat turun dari puncak pohon dan menyerah untuk terbang di langit. Dia berjalan dengan patuh di hutan dan melangkah maju selangkah demi selangkah, memotong duri-duri, menyeberangi bukit, melewati gunung, memanjat tebing, sampai ke kedalaman hutan iblis yang gelap. Untungnya, Lin Bai tidak bertemu dengan seniman bela diri lain atau jejak tinta hitam selama periode waktu ini. Hingga 5 hari kemudian, Lin Bai secara bertahap masuk jauh ke dalam hutan iblis yang gelap, di mana jalan pegunungan lebih terjal, tidak dikelilingi oleh manusia, dan racun di sekitar hutan tidak menghilang sepanjang tahun. Tampaknya ada hantu dan iblis yang bersembunyi di hutan, yang menakutkan. Ah! 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 Tiba-tiba, terdengar teriakan di kejauhan, yang membuat Lin Bai gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah suara itu. Setelah bermeditasi sejenak, dia dengan hati-hati mencari suara itu. Setelah melewati hutan, Su Yu melihat seorang prajurit meringkuk di tanah di samping sungai, menggigil di sekujur tubuhnya. Dari waktu ke waktu, dia mendengar suara rendah dari mulutnya, seolah-olah dia sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Lin Bai bersembunyi di kegelapan dan memperhatikan pria itu dengan saksama. Ah! 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 Setelah beberapa saat, pria itu mendongak ke langit dan berteriak. Untungnya, tidak ada burung dan hewan dalam ujian selama ribuan tahun. Kalau tidak, auman prajurit itu akan cukup untuk menakuti semua binatang buas dalam jarak 100 mil. Lin Bai tidak muncul dengan tergesa-gesa, tetapi terus menonton dalam kegelapan, berharap untuk melihat apa yang dilakukan prajurit itu. Siapa? Siapa di sana? Tetapi itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika Lin Bai merasa bahwa penyamarannya aman, prajurit itu tiba-tiba merasakan keberadaan Lin Bai dan meraung ke arahnya. Bab 4430 Iblis Hitam. Keluar! Keluar! Pria itu mendesis dan berteriak ke arah Lin Bai. Lin Bai melihat bahwa dia telah diperhatikan oleh pihak lain, jadi dia berjalan keluar dengan bebas. Bagaimanapun, dalam kegelapan, Lin Bai juga mengamati bahwa kultivasi pria ini tidak lebih dari Daozun tingkat 8. Bahkan jika dia ingin merugikan dirinya sendiri, dia dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Lin Bai berjalan keluar dari kegelapan dan mendatangi prajurit itu. Ada apa, saudara seperguruan? Meskipun dia menemukan Lin Bai, dia masih tergeletak di tanah dengan semua anggota tubuhnya di tanah. Wajahnya biru dan biru. Wajahnya ganas. Dia menggertakkan giginya dan menyemburkan darah. Dia tampaknya mengalami rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh aku, bunuh aku. Mata prajurit itu berlumuran darah dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tampaknya mencoba menekan kekuatan tertentu di tubuhnya, yang membuatnya sulit untuk berbicara. Lin Bai masih dalam kondisinya, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa prajurit itu meminta dirinya untuk membunuhnya? Kenapa? Tanya Lin Bai. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku, atau semuanya akan terlambat. Prajurit itu sedikit cemas dan berteriak pada Lin Bai dengan penuh semangat. Lin Bai tanpa sadar melangkah mundur, tetapi dia tidak melakukannya. Ah! 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 Kemudian Lin Bai melihat bahwa pembuluh darahnya secara bertahap terkikis oleh aliran gas hitam, dan pembuluh darahnya menjadi hitam dalam sekejap. Matanya hitam seperti tinta. Sudah terlambat. Ayo pergi lari. Sebelum matanya benar-benar gelap, dia berteriak pada Lin Bai. Lin Bai memperhatikan bahwa ketika matanya benar-benar gelap, wajahnya yang ganas berangsur-angsur kembali tenang, dan roh dingin dan pembunuh terpancar darinya. Alih-alih berbaring di tanah, dia berdiri perlahan, dan wajahnya tidak lagi kesakitan, tetapi berubah menjadi ekspresi dingin dan tanpa ampun. Seluruh orang itu diselimuti api hitam, matanya hitam dan matanya putih, dan dia tampak sangat aneh. Iblis hitam. Mata Lin Bai bergetar, tanpa sadar memikirkan sebuah nama di benaknya. Kemudian, begitu Lin Bai berbalik, dia melesat ke hutan dan melarikan diri. Pada saat Lin Bai berbalik dan melarikan diri, iblis hitam yang berubah menjadi saudara seperguruan itu melangkah maju dan merobek jari-jarinya ke depan.
Angin kencang muncul dan mematahkan pohon tepat di pinggangnya dan mengenai punggung Lin Bai. Pooh Lin Bai terbang maju dalam badai dan menghantam tanah, menggambar selokan panjang, tingkat Daoxian. Saudara seperguruan ini jelas hanya memiliki kultivasi Daozun tingkat 8. Setelah terkikis oleh roh jahat hitam, dia sebenarnya memiliki kekuatan tingkat Daoxian. Lin Bai tidak berani ceroboh. Saat mendarat, dia langsung berbalik dan mengayunkan lengan bajunya yang panjang. Dua pedang terbang menebas udara untuk menghentikan langkah iblis hitam itu. Pada saat yang sama, Lin Bai dengan cepat menginjak pedang terbang itu dan lari di antara batang pohon. Iblis hitam itu mengejar dan membunuh Lin Bai dari jarak jauh. Melihat bahwa dia tidak dapat mengejarnya, dia menyerah perlahan. Setelah kehilangan jejak Lin Bai di hutan, iblis hitam itu berbalik dengan linglung dan berjalan di hutan, tidak tahu harus kemana. Setelah iblis hitam itu pergi, Lin Bai diam-diam keluar dari kegelapan, menatap punggung iblis hitam yang jauh, dan berkata dengan suara rendah, seorang saudara senior baru saja berubah menjadi iblis hitam di depan mataku. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah menjadi iblis hitam, kekuatan saudara seperguruan ini akan meningkat pesat. Aku tidak tahu kemana iblis hitam itu pergi. Apakah mereka berkeliaran tanpa tujuan di hutan yang gelap, atau apakah mereka memiliki tujuan mereka sendiri? Lin Bai berdiri di hutan dan bermeditasi untuk waktu yang lama. Dia perlahan-lahan mengubah prestasinya, menyembunyikan napasnya, dan mengoperasikan mata sura. Dia menjaga jarak ribuan mil dari iblis hitam itu. Dia perlahan-lahan mengikuti punggungnya. Dia ingin melihat kemana iblis hitam itu pergi. Kemana dia pergi? Lin Bai mengikuti iblis hitam itu, dan dengan penglihatan mata sura, dia memperhatikan dengan saksama setiap gerakan iblis hitam itu. Lin Bai terkejut menemukan bahwa iblis hitam itu berjalan lurus ke suatu arah, dan tampaknya telah memilih tujuan yang baik. Ketika Lin Bai mengikuti iblis hitam itu keluar selama beberapa jam, iblis hitam itu tiba di kaki sebuah gunung dan berhenti. Kemudian, dia berbalik lagi dan berjalan di sekitar gunung, tetapi dia tidak meninggalkan gunung terlalu jauh. Apakah dia melindungi gunung? Apa yang ada di gunung? Lin Bai bersembunyi di dahan pohon dan melihat gunung dari kejauhan. Gunung itu tidak tinggi atau curam. Tumbuhan di gunung menutupi langit. Tidak ada jalan menuju gunung. Di hutan iblis hitam, ada banyak gunung seperti ini. Jika bukan karena iblis hitam yang berkeliaran di sini, Lin Bai tidak akan memperhatikan gunung ini. Apakah ada harta karun di pegunungan? Apakah ini tempat iblis hitam melindungi harta karun mereka? Lin Bai berpikir dalam benaknya bahwa saudara seperguruan ini telah terkikis oleh roh iblis hitam dan menjadi iblis hitam. Menurut kebenaran, dia seharusnya mati. Dia seharusnya tidak menjadi murid sekte iblis abadi, dan dia tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan iblis gelap. Para prajurit yang telah terkikis oleh gas iblis hitam akan berada di bawah kendali gas iblis hitam. Mereka memiliki keserakahan yang kuat terhadap gas sihir hitam, sehingga mereka tidak akan meninggalkan daerah di mana gas sihir hitam berada. Dengan kata lain, mereka akan selalu berkeliaran di hutan dan tidak pernah keluar. Lin Bai tidak terburu-buru masuk, tetapi terus mengikuti iblis hitam di sekitar gunung sampai 2 hari kemudian, Lin Bai yakin bahwa iblis hitam tidak akan meninggalkan gunung untuk sementara waktu. Lin Bai memikirkannya dan ingin menjelajahi gunung. Segera, alih-alih mengikuti iblis hitam, Lin Bai mendekati gunung dengan hati-hati. Ketika iblis hitam tidak memperhatikan, dia bergegas ke gunung dengan pedangnya dan berlari kencang di tanah dengan kecepatan penuh, berharap menemukan harta karun di gunung dalam waktu singkat. Namun, Lin Bai bergegas ke gunung untuk mencari gunung kecil dengan kecepatan pedang kekaisaran. Namun, setelah mencari selama setengah jam, Lin Bai masih tidak menemukan sesuatu yang aneh di gunung itu. Tidak ada. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dengan tatapan aneh, tetapi Lin Bai masih tidak mau. Sekali lagi, pedang itu terbang di atas bukit, dan mata sura bergerak dan tidak melepaskan setiap inci tanah. Tiba, Lin Bai di tengah bukit, setumpuk rumput liar, menemukan beberapa sudut bangunan yang busuk dan bobrok. Begitu. Mata Lin Bai menyala, pedang kekaisaran jatuh dan mengangkat tangannya untuk memotong semua rumput liar dalam jarak 100 meter. Ketika dia melihat ke tanah dengan saksama, dia menemukan bahwa ada pilar batu yang berdiri di tanah. Pilar batu ini telah mengalami pelapukan sepanjang tahun, dan telah mengalami pelapukan untuk waktu yang lama. Jika Lin Bai tidak menyelidikinya dengan saksama, itu akan menjadi batu biasa. Melihat lebih dekat, Lin Bai melihat bahwa pilar batu yang lengkap ini memiliki jejak korosi selama bertahun-tahun. Setelah mengidentifikasi dengan saksama,
Lin Bai tiba-tiba menemukan sudut sebuah bangunan, apakah ini kornis paviliun fana? Penampilan pilar batu ini seperti kornis paviliun fana. Namun, karena erosi selama bertahun-tahun, tepi atas dan bentuk pilar batu tersebut sepenuhnya dihaluskan untuk menunjukkan apa yang dilihat Lin Bai sekarang. Suatu hari, sebuah pilar batu dimasukkan ke dalam tanah.